Good morning, students. Morning, sir. Morning, sir. How's Morning, life sir. today? Was good. It's How about great. you? How about Fine, you? sir. I'm pretty well. Thank you for asking me. All right, as usual, before we start our lesson today, let's pray together. Finish. Well, students, before we go to the material, the learning today, I will check your attendance first. Jadi hari ini siapa yang nggak masuk? Atau masuk semua? Hadir semua, sir. Semua, sir. Hadir semua? Lengkap ya? Alhamdulillah. Ya. Oke. Students, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang native text. Do you know what is native text? Native text? Native text Anyone know? maybe I'm sir. Oh ya? Native text maybe is information or giving a direction. Alright. Bisa ya? Anyone else? No, sir. Nggak ada? Oke, mari kita bahas bersama-sama mengenai native text. Tapi sebelum itu Bapak ingin memberitahukan bahwa laptop Bapak sedang diservis. Jadi Bapak minta tolong sama Mas Muhyiddin untuk men-share screen-kan PPT kita hari ini ya. Silakan Mas Muhyiddin Yes, di-share-kan. sir. Ya, ini adalah PPT kita hari ini mengenai native text. Next slide please. Alright, what is native text? Native is short and simple information addressed to someone else. Oke, jadi betul ya tadi kata temannya itu Oja. Dia adalah informasi atau memberikan arahan. Nah, jadi secara keseluruhan definisinya ialah informasi singkat atau informasi sederhana untuk seseorang. Nah, di mana informasi ini berfungsi sebagai petunjuk atau arahan bagi setiap orang yang membacanya. Apakah orang tersebut boleh melakukan sesuatu atau tidak boleh? Nah, istilahnya instruksi atau larangan bagi kita semua. Nah, kemudian native text ini bentuknya sendiri bisa berupa frase atau gabungan beberapa kata. Nah, dan juga bisa berupa klausa atau kalimat sentence. Nah, dan yang sering kita temui ialah berupa gambar atau tanda-tanda. Nah, ini merupakan native text. Next slide please. Nah, the purpose of native text. Di sini ada 5 tujuan dari native text itu sendiri. Yang pertama yaitu memberi instruksi. Nah, yang kedua memberi informasi. Yang ketiga memberikan petunjuk. Yang keempat memberi peringatan. Dan yang terakhir untuk advice, saran atau suggest, rekomendasi ya. Nah, ini adalah tujuan dari native text itu sendiri. Next slide please. Nah, sekarang yaitu generic structure. There are 3 of generic structure of native text. The first is attention gather or optional. The second is information, and the third is closure or optional too. Next slide, please. Nah, kemudian karakteristik atau ciri-ciri dari native text itu sendiri. Seperti yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya, ia adalah simple word. Nah, yang kedua simple font. Dan yang ketiga, written in a placard or notice board. Next slide, please. Nah, dan untuk materi yang terakhir yaitu kind of notice atau jenis-jenis dari notice text ini sendiri. Itu ada 5 ya, adik student semuanya. Yang pertama itu ada comment, itu adalah perintah. Nah, contohnya keep this door closed at all times. Nah, ini siapa yang tahu nih apa arti dari keep this door closed at all times? Silakan angkat tangannya. Saya Sar. Oke. Silakan Ita, apa artinya? Jaga pintu ini agar tetap tertutup sepanjang waktu. Oke, betul sekali ya. Great.
Dan yang kedua yaitu information atau memberikan informasi. Nah, seperti contoh di sebelahnya ada do not enter, staff only. Yang ketiga yaitu warning atau peringatan. Contohnya high voltage atau tegangan tinggi. Silakan next slide lagi. Nah, dan yang keempat kita ada prohibition. Prohibition ini artinya larangan. Nah, seperti contoh di sebelahnya ada no pedestrians. Nah, artinya tidak untuk pejalan kaki. Bisa juga kalau yang sering kita temui atau yang common ya, atau yang umumnya itu no smoking. Nah, sama kan tandanya seperti ini. Nah, itu termasuk notice text jenis prohibition atau larangan. Nah, dan yang terakhir itu ada caution. Sama itu juga adalah peringatan. Contohnya itu quarantine area. This area has been self-quarantine. Please stay away. Nah, jadi itu adalah 5 jenis dari notice text itu sendiri. Next slide, please. Okay, any question so far Sir, from our material? Ya, Mas Midin, silakan. saya have one question, sir. Apa perbedaan caution dan warning? Soalnya kan Pak, itu dua-duanya sama memiliki arti peringatan, sir. Alright, thank you for your question. Jadi emang pengertian dari caution dan warning itu sama-sama peringatan. Nah, tetapi yang membedakannya ialah efek setelah peringatan ini dilanggar. Nah, kalau caution, peringatannya dilanggar itu berbahaya. Nah, tetapi kalau warning, jika peringatannya dilanggar itu lebih berbahaya lagi atau lebih fatal lagi daripada caution. Nah, caution ini efeknya itu dangerous, kalau warning itu more dangerous. Nah, itu yang membedakan antara caution dan warning. Nah, gimana? Oke, Mas sir. Udin paham? Sedikit paham, sir. Anyone else? Anyone else? You have question so It's far? clear, sir. It's all Clear, clear. Yes, sir. Alright, great ya. Jadi karena semuanya sudah jelas, kita akhiri sampai di sini dulu materinya. Dan untuk pertemuan minggu depan, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu silakan buat masing-masing 2 contoh setiap jenis dari notice text itu sendiri. Nah, kita kan ada 5 jenis. Nah, silakan buat masing-masing 2 contoh. Jadi semuanya ada 10 contoh. You got it, students? Yes, Right, sir. Alright, thank you. Okay, this will be the end of our lesson today, our class today. So that's all from me. Thank you for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. See you next Morning, time. sir. See you, sir. Bye. Bye-bye, sir.